Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sungai di dekat pintu salah seorang dari rumah kalian, yang kemudian kalian menggunakan sungai itu untuk mandi sebanyak 5 kali dalam sehari? Mungkinkah masih ada kotoran yang tersisa pada dirinya? Maka para sahabat pun menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan ada kotoran yang tersisa sama sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika masalu shalawatil khamsi yamhullah bihinna khotoya. Maka seperti itu pula perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, juga imam yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau memasukkan hadis ini di dalam bab berjudul Fadhailus Sholat, keutamaan sholat, yaitu artinya siapa saja yang melakukan sholat 5 waktu, dia akan mendapat salah satu keutamaan atau pahala seperti ini. Apa seperti ini, Pak? Salah satu keutamaan sholat 5 waktu yaitu diampuninya, dibersihkannya seseorang dari kesalahan, diampuninya seseorang dari dosa-dosa. Lalu bagaimana syarat diampuninya dosa dari sholat itu? Sholat seperti apa yang bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa? Syekh Mustafa Dib Al-Bugo di dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin, beliau mengatakan bahwa sholat yang bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa adalah sholat yang dikerjakan secara sempurna. Apa itu sholat yang dilakukan secara sempurna? Yaitu sholat yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sholat, sholat yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun sholat, dan sholat yang dilakukan dengan sesuai dengan aturan-aturan sholat. Kemudian dari sholat ini, beliau menambahkan, dari sholat ini bisa menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, karena dosa besar ini hanya bisa diampuni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyesali telah berbuat dosa tersebut, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Dan jika taubat itu berkaitan dengan hak orang lain, maka taubat itu dengan mengembalikan apa yang kita ambil itu kepada orang yang kita ambil darinya hak tadi. Pun demikian dengan disampaikan oleh Imam Ibnu Battal di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil saja, karena yang dimaksud dengan kata daran di dalam hadis ini, daran itu adalah kotoran yang sifatnya kecil, bukan kotoran yang sifatnya besar. Lalu kemudian pendapat serupa juga disampaikan oleh Syekh Faisal Al-Mubarak menulis kitab Tadris Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwa Nabi menyerupakan sholat 5 waktu dengan sungai yang mengalir air. Kemudian Nabi juga menyerupakan dosa dengan kotoran yang dicuci dengan air tadi. Nah, sholat 5 waktu dapat menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak diampuni dengan sholat 5 waktu. Karena dosa besar hanya bisa diampuni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena air pun tidak bisa membasuh, air pun tidak bisa menyembuhkan, menjadi sebab disembuhkannya penyakit lepra. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kesempatan lain beliau pernah bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtuniba al-kabair. Salat 5 waktu, kemudian salat Jumat yang sekarang dengan salat Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan hari ini, bulan ini dengan puasa Ramadan tahun berikutnya, itu adalah penyebab penghapus diampuninya dosa-dosa di antara keduanya selama seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita jaga sholat 5 waktu, karena inilah salah satu keutamaan dari sholat 5 waktu. Ya, meskipun yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, tetapi ingat,
dosa-dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, kemudian kita tidak mencari upaya untuk melakukan pengampunan, untuk menghapus dosa-dosa kecil tersebut, maka dosa-dosa kecil itu akan kemudian berubah menjadi dosa-dosa besar. Tidak ada dosa kecil yang akan senantiasa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya, orang yang senantiasa melakukan dosa kecil, maka jika dia melakukannya terus-menerus, apalagi ditambah ada upaya peremehan, maka itu akan menjadi dosa besar. Naudzubillah. Maka mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.